Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari kelas Biologi B dengan NIM 2106021110038. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam tentang Abu Bakar As-Siddiq dan tipe kepemimpinannya. Langsung saja pada slide pertama, yaitu tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Kuhafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri al-Quraisy at-Tamimi, atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu pemeluk awal agama Islam. Abu Bakar juga merupakan khalifah pertama yang dibaiat setelah Nabi Muhammad wafat. Dan ayahnya bernama Utsman Abu Quhafah dan ibunya bernama Salma binti Sahor. Abu Bakar lahir di Mekah pada tanggal 27 Oktober tahun 573 Masehi, atau 3 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar berasal dari suku Quraisy, lebih tepatnya Bani Taim, masih memiliki nasab yang sama dengan Nabi Muhammad SAW, sebab nasabnya bertemu pada kakeknya Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay. Menurut Muhammad ibnu Ka'ab, Abu Bakar merupakan orang pertama yang memeluk Islam dari golongan tua. Dan Abu Bakar merupakan sahabat Rasulullah yang menemani perjalanan Rasul dari awal diutusnya kerasulan Nabi Muhammad hingga Rasul wafat. Abu Bakar bergelar As-Siddiq atau yang punya arti benar, sebab saat semua orang mendustakan peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau membenarkan tanpa ragu. Dan Abu Bakar dijuluki Atik karena memiliki keindahan dan kebeningan wajahnya, serta terbebas dari neraka. Dan Abu Bakar meninggal pada 23 Agustus 634 Masehi atau 23 Jumadil Akhir 13 Hijriyah di usia 61 tahun di Madinah. Dan Abu Bakar memimpin kekhalifahan Islam selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan 11 hari. Di slide ketiga, yaitu tentang gelar Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu Abu Bakar mempunyai gelar Abdul Ka'bah. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Nama Abdul Ka'bah mempunyai cerita yang sangat menarik. Ibunda Abu Bakar, Ummul Khair, beberapa kali melahirkan anak laki-laki. Tetapi anak laki-lakinya selalu meninggal. Akhirnya Ibu Abu Bakar bernazar akan memberikan anak laki-lakinya yang hidup untuk mengabdi kepada Ka'bah. Kemudian lahirlah Abu Bakar. Orang tuanya begitu gembira sehingga orang tuanya menjuluki anak laki-laki ini dengan sebutan Abdul Ka'bah atau hamba Ka'bah. Namun ketika masuk Islam, Rasulullah SAW mengubah nama Abu Bakar menjadi Abdullah atau hamba Allah. Dan gelar Abu Bakar As-Siddiq yang kedua yaitu Atik. Gelar Atik di sini mengundang banyak pandangan yang berbeda-beda dari para ulama dan sejarawan. Atik memiliki arti lolos atau lepas. Makna lolos ini menurut mereka karena Abu Bakar telah lolos dari kematian. Sebagaimana dikatakan oleh Ad-Dulabi dalam Al-Kunyah wal Asma dengan menukil dari Khatabu Abi Bakr Kaya Muhammad Ahmad Asyura dan Jamal Al-Kumi. Ketika ibunya melahirkan Abu Bakar, sang ibu membawanya ke Ka'bah. Seraya berkata, "Ya Tuhan, inilah bayi yang Engkau bebaskan dari kematian. Maka anugerahkan ia untukku." Akan tetapi, menurut para ahli sejarah dan ulama, Atik bukanlah nama bagi Abu Bakar, melainkan sekedar julukan karena kulitnya yang putih bersih dan wajahnya yang tampan. Pendapat ini dikemukakan oleh Mushab bin Zubair, Laits bin Sa'ad, dan sekelompok ulama lainnya.
dan gelar Abu Bakar As-Siddiq yang ketiga yaitu As-Sahih. Abu Bakar merupakan teman atau sahabat terbaik Rasulullah SAW. Karena itulah ia mendapatkan As-Sahih. Gelar As-Sahih ini diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah juz 9 ayat 40. Terkait ayat tersebut, para ulama sepakat bahwa kata teman yang dimaksud ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizi As-Sahabah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan bahwa tidak ada perselisihan di antara para ulama jika yang dimaksud kata teman-teman dalam ayat tersebut ialah Abu Bakar. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa saat itu beliau bersama Abu Bakar di dalam gua sangat banyak dan populer. Dan tidak ada yang menyertai beliau dalam kondisi istimewa tersebut selain Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan gelar Abu Bakar As-Siddiq yang keempat yaitu Al-Atqa. Pada gelar yang keempat ini tidak diragukan lagi, Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan sahabat Rasulullah SAW yang memiliki ketakwaan luar biasa. Karena tingginya ketakwaan yang dimilikinya itu, Allah Azza wa Jalla memberinya gelar Al-Atqa. Menurut para musafir, orang yang paling bertakwa ialah Abu Bakar As-Siddiq. Karena ia merupakan sahabat Nabi yang tidak pernah berpikir panjang untuk menafkahkan hartanya demi jihad fisabilillah. Bahkan hartanya sampai habis karena dipakai untuk mendukung perjuangan Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam. Dan gelar Abu Bakar As-Siddiq yang kelima yaitu Al-Allah Al-Munib. Para ahli sunnah sepakat bahwa Abu Bakar merupakan orang yang paling utama di antara seluruh manusia di dunia, selain Nabi dan Rasul. Karena tingginya keimanan Abu Bakar, Rasulullah SAW sendiri telah memberi kabar gembira bahwa Abu Bakar akan menjadi pemimpin jamaah di pintu surga dan semua pintu surga akan memanggil nama Abu Bakar. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Abu Bakar orang yang paling utama masuk surga dibandingkan dengan umat beliau. Abu Bakar merupakan sahabat Rasulullah SAW yang paling mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan paling takut kepadanya. Karena itulah ia mendapat gelar Al-Allah yang artinya menunjukkan rasa takut oleh kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang bergetar dan rasa takut yang timbul karena kebesarannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu As-Siddiq. Gelar Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan gelar yang paling populer yang disematkan kepada Abu Bakar. Gelar As-Siddiq sudah ada sejak zaman jahiliyah. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena sifat kejujurannya. Menurut Ibnu Ishaq dari Hasan Al-Basri dan Ibnu Qatadah, yang menyebabkan Abu Bakar lebih terkenal dengan gelar As-Siddiq ialah setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain itu, banyak riwayat lain dari Rasulullah SAW dan sahabat beliau yang menyebutkan sahnya penyandaran gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar. Misalnya, Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak yang meriwayatkan dari Nazal bin Sabra. Sementara itu, dalam hadis lain, Daraqutni dan Hakim yang meriwayatkan dari Abu Yahya yang mengatakan bahwa ia tidak dapat menghitung karena begitu banyak yang mendengar Ali bin Abi Thalib berkata di atas mimbar, sesungguhnya Allah telah menjuluki Abu Bakar melalui lisan Nabi sebagai As-Siddiq. Selanjutnya pada slide keempat, yaitu tentang istri dan putra-putri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki 4 orang istri. Menurut Imam At-Tabrani, 2 istri yang pertama dinikahinya pada masa jahiliyah atau sebelum kedatangan Islam, yaitu Qutailah binti Abdul Uz dan Rumah. Pernikahan Abu Bakar dengan Qutailah membuahkan 2 keturunan, yaitu Abdullah dan Asma. Dan sedangkan pernikahan dengan Rumah juga dikaruniai 2 keturunan, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Sementara itu, 2 istri lainnya ialah Asma binti Umais dan Habibah binti Khadijah. Pernikahannya dengan Asma binti Umais dikaruniai seorang putra,
yaitu Muhammad. Dan sementara dengan Habibah binti Khorijah dikaruniai seorang putri yaitu Ummu Kulsum. Dengan demikian, dari keempat istrinya Abu Bakar dikaruniai 6 orang keturunan, 3 putra dan 3 putri. Pada slide kelima yaitu tentang pemerintahan Abu Bakar. Mengapa Abu Bakar yang dipilih menjadi khalifah pertama? Setelah perdebatan panjang antara dua kaum, maka dipilihlah suku Quraisy sebagai pemimpin dan akhirnya menghentikan perselisihan. Jadi, pada perdebatan panjang antara dua kaum, dipilihlah suku Quraisy sebagai pemimpin dan akhirnya menghentikan perselisihan. Dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah sebagai perwakilan suku Quraisy. Beliau dibaiat di Sakifah Bani Sa'idah dan dikenal dengan baiat Sakifah atau baiat Hasab. Kemudian mendapat baiat kembali di Masjid Nabawi yang dikenal dengan baiat Umar. Jadi Abu Bakar di sini dibaiat pada dua tempat, yaitu dibaiat di Sakifah Bani Sa'idah dan atau yang dikenal dengan baiat Sakifah atau baiat Hasab. Kemudian dibaiat kembali di Masjid Nabawi atau yang dikenal dengan baiat Umar. Peristiwa baiat ini merupakan bekal dan dasar pijakan penyelenggaraan kekhalifaan selanjutnya. Pada slide ke-6 itu masih tentang pemerintahan Abu Bakar. Bagaimana kondisi sosial politik sepeninggal Rasulullah? Kondisi Madinah dilanda morat-marit atau krisis kepemimpinan sepeninggal Rasulullah sebagai latar belakang pembentukan khalifah. Jadi, sebelum pembentukan khalifah, kondisi Madinah di sini dilanda morat-marit atau krisis kepemimpinan. Dan persoalan pluralitas mendahulukan persoalan pemerintahan dibandingkan pemakaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pesan khusus Nabi mengenai kepemimpinan umat Islam melatar belakangi perdebatan kaum Ansor dan Muhajirin memperebutkan calon kepemimpinan pengganti Nabi. Pada slide ke-7 yaitu tentang awal pemerintahan Abu Bakar. Seperti pada pemerintahan Rasulullah, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Abu Bakar. Banyak tantangan yang dihadapi Abu Bakar di awal pemerintahan, dikarenakan umur negara Islam yang masih muda. Di antaranya itu timbulnya kabilah-kabilah yang merasa tidak terikat lagi dengan politik Madinah sehubungan dengan meninggalnya Rasulullah. Munculnya nabi-nabi palsu, munculnya orang-orang murtad, dan banyak orang yang enggan membayar zakat. Jadi, sebelum Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, banyak tantangan yang dihadapi oleh Abu Bakar di awal pemerintahannya. Dan di awal pemerintahan Abu Bakar juga Abu Bakar melewati banyak tantangan. Dan bagaimana cara Abu Bakar melewati tantangan tersebut? Meskipun banyak tantangan di masa awal pemerintahan yang dipimpin Abu Bakar, beliau mampu mengatasi persoalan tersebut dengan bijaksana, sesuai kebutuhan penyelesaian waktu itu. Abu Bakar mampu menegakkan panji Islam dan mengukuhkan kedudukan politik dalam negeri secara gemilang. Keberhasilan ini selanjutnya mempermudah khalifah selanjutnya dalam menyebarkan Islam. Jadi, setelah Khalifah Abu Bakar, keberhasilan itu selanjutnya mempermudah khalifah selanjutnya dalam menyebarkan agama Islam. Selanjutnya itu perluasan daerah Islam. Usaha perluasan diintensifkan. Khalid bin Walid dan Musanna bin Harithah dipilih untuk memimpin tentara Islam di Persia dan berhasil merebut beberapa daerah penting di Irak. Untuk melawan Romawi, Abu Bakar membentuk front kekuasaan yang dipimpin oleh 4 panglima Islam. Di antaranya Amr bin As di front Palestina, Yazid bin Abi Sufyan di front Damaskus, Abu Ubaidillah di front Hims, dan Syurahbil bin Hasanah di front Yordania.
Sistem politik Islam Abu Bakar. Sistem politik Islam Abu Bakar di sini yaitu diantaranya kebijakan Abu Bakar, pemerintahan musyawarah, amanat Baitul Mal, konsep pemerintahan kepemimpinan, kekuasaan undang-undang, mengirim pasukan untuk memerangi bangsa Romawi yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, memerangi kemunafikan dan kemurtadan sampai tuntas. Abu Bakar meluaskan wilayah Islam yang ditunjukkan ke Syria dan Persia. Selanjutnya itu wafatnya Abu Bakar. Abu Bakar meninggal pada malam Selasa antara Maghrib dan Isya. Abu Bakar di sini meninggal pada tanggal 8 Jumadil Awal 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi di usia 61 tahun karena sakit yang dideritanya. Jenazah Abu Bakar dimandikan oleh Asma binti Umais. Beliau dimakamkan bersebelahan di makam Rasulullah, tepatnya di rumah putrinya Aisyah, dekat Masjid An-Nabawi. Umar mensolati jenazahnya di antara makam Nabi dan mimbar, sedangkan yang turun ke dalam liang lahat adalah putranya Abdurrahman bin Abu Bakar bersama Umar, Utsman, dan Thalhah bin Ubaidillah. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.